Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan keempat ini kita akan masuk ke bahasan mengenai externalities. Saya sedikit recap ya. Pertemuan pertama kita belajar mengenai apa itu ekonomi publik ya, yang dikaji. Kita masuk ke pertemuan kedua, kita bahas mengenai peran pemerintah ya. Peran pemerintah dalam perekonomian itu seperti apa, bagaimana pemerintah itu sebenarnya dibutuhkan reasoning awalnya untuk menangani market failure, tapi ternyata pemerintah juga bisa gagal juga, ada market failure, ada government failure. Terus kita masuk ke pertemuan ketiga, kita bahas mengenai public goods ya. Salah satu tujuan pemerintah itu satu kegagalan pasar ialah kegagalan pasar menciptakan barang publik, yaitu barang yang banyak orang butuh ya kan, tapi nggak ada yang mau menyediakan karena yang menyediakan barang ini tidak bisa memonopoli manfaatnya ya. Jadi karena sifat barang bukti yang non rivalry dan non excludability. Nah, itu kemudian kita harus masuk ke sana untuk menyediakan barang publik. Ya, pertemuan hari ini kita akan mengenai di pertemuan keempat kita akan bahas mengenai externalities. Pertemuan berikutnya kita akan membahas habis externalities, kita akan bahas soal cost and benefit analysis ya. Nah, terus habis itu pengeluaran pemerintah, baru yang terakhir public choice atau political economics. Oke, lanjut. Oke, ini hari ini agak padat pertemuannya, jadi saya nggak akan bahas soal tugasnya ya, tapi kita akan coba merging pembahasan tugas dengan tugas minggu ini. Oke, jadi apa itu externalities ya? Jadi externalities adalah salah satu market failure ya. Recap ya, market failure adalah problem di mana ada asumsi yang terpatahkan ya dari first welfare theorem dan menyebabkan market ekonomi gagal mencapai efisiensi ya. Externality muncul ketika ada suatu aksi dari salah seorang agen ekonomi yang mempengaruhi agen ekonomi lainnya. Tapi ini proses ini terjadi di luar pasar, di luar mekanisme pasar. Contoh dari eksternalitas ialah pabrik baja. Pabrik baja melakukan polusi ya, mempolusi sungai yang digunakan untuk rekreasi. Nah, itu adalah salah satu bentuk eksternalitas ya. Jadi orang-orang itu ada orang-orang yang mungkin yang bekerja di industri perikanan ya di sungai yang mendapatkan dampak negatif dari polusi yang dilakukan oleh si pabrik baja, dan itu terjadi di luar market mekanisme ya kan. Pemberian polutan itu di luar mekanisme pasar. Nah, tapi ada hal lain yang mirip ya, bagaimana suatu aktivitas suatu agen mempengaruhi agen lainnya, tapi bukan masuk dalam definisi eksternalitas. Contohnya kayak misalnya ketika pabrik baja menggunakan listrik dalam jumlah yang besar ya, akibatnya karena demand listrik yang sangat besar dari pabrik baja ini membuat harga listrik naik untuk customer listrik yang lainnya, untuk industri yang lainnya ya. Seperti kita pahami memang gitu ya, market mechanism ketika ada satu pelaku pasar melakukan pembelian yang sangat besar gitu kan, itu kalau sangat besar bisa mempengaruhi menggerek harga lebih mahal gitu kan. Nah, itu bukan masuk termasuk dalam market externalities, karena itu di dalam mekanisme pasar ya. Jadi itu bukan eksternalitas, walaupun industri yang lain kan terkena dampak kan dalam bentuk harga yang lebih tinggi ya kan, akibat berlaku satu aktor ekonomi. Tapi itu terjadi dalam satu pasar. Jadi itu tidak termasuk definisi eksternalitas ya. Jadi eksternalitas adalah salah satu penyebab market failure yang penting ya. Kita akan lihat kenapa kok itu penting. Oke, kita akan belajar satu persatu bahwa eksternalitas tadi, dampak yang diberikan salah satu seorang agen ke agen lainnya itu tidak selalu bersifat negatif. Itu bisa negatif atau bisa positif. Kita belajar yang negatif dulu. Economics of negative production externalitas. Jadi, gimana sih teori ekonomi menjelaskan eksternalitas negatif dari produksi, dari aktivitas produksi. Jadi kita belajar, ternyata ada baik aktivitas produksi maupun aktivitas konsumsi, keduanya bisa menimbulkan eksternalitas. Kita lihat di level produksi dulu ya. Jadi negative production externality ialah suatu kondisi di mana suatu perusahaan ya, perusahaan itu
dalam aktivitas produksinya mengurangi kesejahteraan pihak lain, ya, yang pengurangan kesejahteraan ini tidak dikompensasi oleh perusahaan yang berproduksi tadi, ya. Untuk membahas penjelasan teori ekonomi, ya, secara economic teori mengenai hal ini, kita akan perlu mengenal beberapa istilah dulu. Pertama, kita perlu mengenal MPC. Sebagai catatan, MPC ini bukan MPC yang Anda pelajari di makroekonomi. Kalau di MPC di makro kan marginal propensity to consume, ya. Kalau di sini MPC adalah marginal private cost, yaitu biaya langsung, direct cost yang dibebankan ke produsen dari memproduksi tambahan satu barang lagi, ya. Jadi ingat ya, ini karena marginal, jadi adalah tambahan satu unit barang. Jadi kalau suatu perusahaan menambah satu unit barang untuk diproduksi, berapa sih biaya produksinya gitu kepada si produsen ini, ya. Tambahan biaya akibat tambahan satu unit barang, itu adalah MPC, ya. Ada istilah ini MD atau marginal damage, ya. Ini adalah tambahan biaya yang berkaitan dengan produksi barang tadi, ya. Jadi kerusakan yang diciptakan, ya, dari tambahan satu unit barang yang diproduksi tadi, ya, yang tidak dibayar oleh si produsen. Yang tadi kan dalam kasus pabrik baja tadi, anggap aja pabrik baja tadi itu produksinya misalnya dalam bentuk ton gitu, ya, unitnya. Jadi tambahan 1 ton unit produksi itu ada menambah cost biaya production, itu adalah MBC tadi, dan menambah biaya misalnya menambah polusi gitu, polutan baik yang di sungai maupun di udara gitu kan. Nah, itu jadi tambahan kerusakan yang muncul akibat tambahan satu unit produksi tapi yang tidak dibayar oleh produsen, yang tidak dikompensasi biaya kerusakannya oleh si produsen. Nah, kemudian terakhir kita mengenal konsep marginal social cost. Nah, marginal social cost adalah penjumlahan dari MPC ditambah MD. Jadi ini adalah private marginal cost yang diterima oleh produsen akibat menambah satu unit barang plus biaya kerusakan yang diciptakan, ya. Asumsinya ini bahwa kita bisa menghitung biaya kerusakannya, kayak misalnya tadi kan mempolusi sungai, misalnya. Sungai itu menciptakan ikan yang mati, kemudian kesehatan penduduk yang memburuk. Kita anggap for the sake of explanation, kita anggap semua itu bisa dikuantifikasikan sehingga dihitung secara rupiah, ya, secara moneter, yaitu adalah marginal damage, ya. Nanti kalau Pak gimana ngitungnya Pak? Apakah mungkin? Nah, itu kita akan belajar minggu depan di cost benefit analysis. Kita akan belajar salah satunya bagaimana kita menghitung biaya-biaya yang tidak ada harganya tadi, yang kan itu kita harus mengestimasi nanti shadow price-nya, harga bayangannya. Oke, contohnya lagi ya tadi, ya, steel plant, ya, pabrik baja mempolusi sungai, ya. Nah, tapi ini asumsinya bahwa si pabrik ini nggak ada regulasi yang melarang untuk mempolusi sungai, ya. Jadi bisa aja seorang pengusaha baja tadi tidak perlu peduli, ya, ignore pollution untuk dalam menentukan memproduksi seberapa banyak, karena nggak ada larangan, nggak ada tambahan biaya, jadi dia bisa nggak dipedulikan biaya kerusakan yang diciptakan dari menambah produksi. Oke, kita lihat untuk bisa menganalisis ini kita akan menggunakan grafik ini, ya. Oke, ini adalah suatu grafik yang menunjukkan cost and benefit dari perusahaan baja, ya, dan bagaimana dalam produksinya itu membuat kerusakan dari sektor fishery atau perikanan. Nah, itu di sumbu X adalah Q, jumlah yang diproduksi tiap tahun. Di sumbu Y adalah nilai moneter, ya. Dua grafik yang utama di sini kita lihat ada MB, marginal benefit. Ini adalah benefit yang diterima oleh si konsumen, ya. Kita lihat bahwa seperti hukum marginal utility, ya, semakin besar produksi maka marginal benefitnya semakin kecil. Karena itu dia bentuknya downward sloping, si marginal benefit ini dari kiri atas ke kanan bawah, sambil saya coret-coret biar enak. Ya, jadi ini adalah ini kan, ya, ini marginal benefit.
ya. Dan dia dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kemudian ada juga marginal private cost tadi, ya bentuknya adalah upward sloping ya, kayak gini. Marginal private cost. Jadi ini kan sebenarnya marginal cost gitu kan. Cuma ini ada kata private yang diterima oleh swasta gitu kan. Semakin besar produksi maka marginal cost itu kan memang sifatnya selalu increasing ya. Semakin besar produksi maka marginal cost-nya semakin besar ya. Kemudian ada marginal damage. Tadi marginal damage ialah kerusakan. Semakin besar produksi, semakin besar polusi. Semakin besar polusi, semakin besar kerusakan yang diciptakan. Nah, MSC adalah penjumlahan keduanya. Penjumlahan MPC dan MD. Nah, kemudian timbul pertanyaan, loh Pak, itu kenapa kok misalnya ini kok di sini Pak? Kok apa namanya? Karena MD ini kan dia titiknya di nol kan ya. Dia titik potongnya di nol. Jadi dia ketika dijumlahkan dengan MC dia tidak menggeser ya. Jadi bukan grafiknya nggak seperti ini. MSC tambah apa namanya? MSC tambah MPC tambah MD itu nggak gini. Nggak menggeser ke atas. Ya. Kenapa nggak menggeser ke atas? Karena dia nol. Di sini dia nol. Ya, jadi titik potong dengan sumbu Y nggak berubah, gitu kan? Yang berubahnya kemiringannya. Jadi kemiringannya jadi lebih tegak ya, lebih steep gitu. Ya, lebih curam. Oke. Nah, sekarang saya hapus dulu. Ya, jadi gini ya. Nah, di pasar marginal damage itu nggak kehitung ya, nggak dipertimbangkan oleh konsumen. Maka untuk mencapai skala tingkat produksi yang memaksimalkan profit, suatu perusahaan akan memilih memproduksi di mana MC sama dengan MB, ya kan? Nah, karena marginal benefit adalah simbol dari demand, ya kan? Demand. Kalau harga tinggi, marginal benefitnya tinggi, harga semakin rendah, marginal benefitnya semakin rendah, kan ya? Jadi ini adalah equilibrium, ya kan? MBC sama dengan MB, marginal benefit sama dengan marginal private cost. Nah, ini adalah aktual output yang diproduksi tanpa mempertimbangkan adanya polusi. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bisa menginternalisasi, ya, menghitung ini, seandainya kita hidup di dalam dunia yang lain, dunia di mana semua hal bisa dihitung dan dipertimbangkan dalam produksi, maka seharusnya ini perusahaan akan kurva supply-nya bukan lagi MPC, tapi MPC tambah MD, ya, marginal social cost. Jadi menghitung biaya sosial di perhitungan perusahaan dalam memproduksi barang. Jadi, wah, aku nih dalam produksiku aku juga mencemar lingkungan nih. Tiap satu unit aku mencemarinya misalnya nggak tahu berapa, 100.000 misalnya. Nah, 100.000 tadi dimasukkan ke dalam biaya produksi. Jadi si konsumen yang disuruh bayar, disuruh ikut bayar biaya pencemarannya, nanti sama perusahaan kemudian dikompensasikan ke orang-orang yang terkena dampak, gitu kan? Jadi seperti kalau seperti itu ikut diperhitungkan, maka equilibriumnya terjadi di sini. Nah, ini adalah quantity yang secara sosial efisien dengan mempertimbangkan dampak negatif yang diberikan suatu perusahaan kepada lingkungannya. Artinya apa? Artinya berarti tingkat produksi yang aktual itu kebanyakan ya di atas tingkat yang secara sosial itu efisien. Oke. Nah, coba kita lanjutin ya diskusinya. Jadi MB sama dengan MPC kan ya, maka harusnya MB MPC itu kan di sini. Ya, di sini harusnya di sini kan. Nah, ini ya. Nah, tapi social welfare adalah MB sama dengan MSC ya, alias di atasnya ya kan. Di atasnya di sini seharusnya. Nah, itu. Nah, gini ya kan. Oke, jadi artinya bahwa tadi kan ya steel firm atau perusahaan baja ini secara swasta privately produce too much steel, terlalu banyak steelnya, karena nggak menghitung damage atau kerusakan yang dia sebabkan ke industri perikanan. Ya, berapa mungkin ikan yang mati kan merugi kan para petambak misalnya karena menggunakan air yang tercemar tadi. Nah, buat si petambak tadi ya, petambak yang menggunakan air sungai ini ya, yang dia inginkan ialah nol sebenarnya, ya, marginal damage-nya nol.
Jadi fishery damage ya, damage yang diterima sektor keuangan ke perikanan akan minimal ketika MD sama dengan 0. Kapan MD sama dengan 0? Di sini. Ya, artinya apa? Kalau MD sama dengan 0 artinya nggak ada produksi. Iya kan? Karena nggak ada produksi gitu. Karena hanya MD yang berpotongan di titik 0 hanya di satu titik aja. Gitu. Nah, jadi meskipun Ki bintang adalah tingkat yang secara sosial itu efisien, ya, tapi itu tidak bukan suatu jumlah produksi yang diinginkan oleh keduanya. Kenapa? Kenapa nggak di keduanya? Karena si pabrik baja pengennya di sini, ya kan? Si apa namanya pabrik ikan, perusahaan ikan pengennya di sini. Pengennya tutup aja tuh pabriknya, nggak usah produksi lagi, biar nol kerusakan lingkungannya. Jadi ini keinginan si steel firm, ya, steel firm pengennya di sini, steel ya, yang perusahaan baja di sini pengennya fishery. Nah, jadi walaupun ini secara sosial efisien, tapi itu tidak memenuhi keinginan siapapun, ya, nggak memenuhi keinginannya pabrik baja, nggak juga memenuhi keinginannya pengusaha tambak gitu kan. Jadi itu adalah kompromi terbaik ya antara perusahaan fishery dan perusahaan steel ya. Jadi itu. Jadi socially efficient level until some pollution, masih ada polusi di tingkat produksi yang efisien ya. Jadi zero pollution is not socially desirable. Jadi tingkat nol pollution itu adalah secara sosial tidak diinginkan ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat. Mungkin ini gambarannya ya. Tadi kita mencoba untuk melihat komposisi siapa yang diuntungkan ya, dan besar keuntungannya ya. Oke, kita lihat lagi next. Jadi ini sekarang loss ya, loss yang didapatkan atau kerugian yang didapatkan oleh perusahaan baja akibat menggeser produksi ke Ki ya. Jadi dia kalau bekerja menggeser dari apa namanya Ki1 ke Ki bintang adalah area di bawah marginal benefit, ya kan? Nah, di bawah marginal benefit apa namanya ya, jadi ya inilah kehilangannya si marginal cost. Ya, apa tuh kan dia kan tadinya dia produksinya sebesar ini kan di sini. Nah, sekarang dia produksinya sebesar ini, ya kan? Nah, berarti dia ada marginalnya yang hilang, marginal benefitnya dia yang hilang sebesar ini, DJG ini. Nah, DJG ini adalah marginal apa namanya kerugian dari pengusaha baja karena dia mengurangi produksi, ya kan? Tadinya di sebesar G, ya kan? MBG sama dengan MB, sekarang dia di D, gitu kan? Nah, ini adalah dia kehilangan ketika ini. Nah, Bart ini adalah pengusaha besinya tadi ya. Sedangkan perikanan dia akan mendapatkan keuntungan. Berapa besar keuntungannya? Keuntungannya ialah sebesar ABFE ya. ABFE ya. Ini ABFE. Ini adalah keuntungan yang didapat dari karena apa? Karena ini jadinya hilang kan. Ini tadinya ada ongkos damage ya kan. Damage itu kan dua hal yang pengurangan biaya itu sama dengan tambahan keuntungan, ya kan? Karena keuntungan adalah pendapatan dikurangi biaya. Jadi kalau misalnya biaya Anda bisa Anda kurangi 10%, berarti keuntungan Anda nambah 10%. Nah, tadinya kan ada damage nih sebesar Q1. Nah, sekarang geser ke Ki bintang. Jadi ada apa namanya biaya yang hilang, biaya lingkungan yang hilang sebesar kota ini, ABFE ini ya. Akibat pengurangan produksi baja tadi. Nah, ini secara geometrik matematika itu sama dengan area CDHG. CDHG atau area ini. Nah, ini secara matematik itu sama. Nah, ini adalah keuntungan. Ya, keuntungan yang didapat. Nah, jadi kalau dibilang netnya adalah net apa tuh net gain gitu kan. Karena apa namanya CDHG ya tadi ya. Jadi differences
perbedaan antara gain atau apa namanya keuntungan yang didapat oleh fishery ya itu lebih besar daripada kerugian yang diterima oleh si perusahaan steel ya. Jadi kalau kita kan ini kan ya. Jadi kalau segitiga apa tuh ini apa ini ratio ya. Ini ya kan adalah keuntungan si perusahaan fishery kan ini fishery. Ini si fishery. Jadi kalau secara sosial, mungkin kita ngomongnya sosial ya. Nah, ini si tadi si steel ya, ini fishery, ini si steel. Ya. Ini steel. Ya. Ya, jadi fishery tadi kita lihat netnya masih untung gitu loh. Jadi masih ada DHG ini adalah keuntungan yang didapat secara net oleh masyarakat ya. Net. Jadi netnya adalah net gain. Ya. Net gain. Jadi nggak 50-50. Artinya besaran keuntungan yang didapatkan daripada kerugian. Jadi kerugian yang diterima oleh pabrik baja itu lebih kecil daripada keuntungan yang didapat oleh pabrik perusahaan fishery tadi ya. Jadi difference atau perbedaan antara fishery gain atau keuntungan yang diterima petambak dengan kerugian yang diterima oleh perusahaan baja adalah efisiensi loss ya dari produksi Q1 instead Q-bintang ya. Oke. Jadi loss-nya adalah sebesar segitiga warna biru hijau ya, gain-nya adalah yang warna merah ya. Net-nya masih yang merah. Jadi masih besar gain-nya. Oke, sekarang kita mengkalkulasi antara gain and losses ya. Nah, ini jadi kayaknya penting kalau gitu menghitung cost benefit jadi penting karena kayak gini ya kan. Karena kalau misalnya suatu pabrik itu misalnya punya produksi, dia punya menyumbangkan cost buat lingkungan. Ya, kalau dia disuruh mengurangi tenaga kerjanya, cost buat lingkungan akan turun. Tapi dia juga sebagai perusahaan akan mengalami kerugian, ya kan? Karena penurunan pendapatan. Dan kemudian itu bisa berdampak mungkin pengurangan jumlah tenaga kerja. Jadi ada ongkos yang dibebankan, yang dimunculkan dari pengurangan produksi tadi. Nah, makanya itu kita sebagai policy, kita sebagai ekonom, kita pakai alat cost benefit analysis untuk mempertimbangkan apakah kita seharusnya terus maju nggak dengan kebijakan ini. Memang ada pasti salah satu kebijakan ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, dalam kaidah ekonomi seharusnya kita akan terus maju ketika kebijakan itu netnya adalah net gain atau keuntungannya lebih besar daripada kerugian yang diciptakan. Kalau nggak ada kerugian, hampir nggak ada kebijakan yang nggak menimbulkan suatu kerugian. Oke, sekarang calculating gains and losses ya. Gimana kita ngitung keuntungan dan kerugian, gitu kan? Ini ada practical question yang muncul dari mencoba menghitung keuntungan dan kerugian. Nah, nanti kita akan bahas detail di depan ya. Kita bahas cost benefit analysis. What activities produce pollutant? Aktivitas mana sih yang memproduksi polutan, ya kan? Misalnya kita ngomong soal hujan asam, gitu kan? Misalnya hujan asam itu kita nggak tahu pabrik mana sih ya yang berkontribusi terhadap terjadinya hujan asam gitu. Dan bagaimana peran faktor alamiah terhadap apa namanya hujan asam tadi gitu kan. Jadi seberapa besar itu timbul karena aktivitas produksi perusahaan atau faktor alami. Misalnya kayak selain alami juga benar-benar alami, ada juga misalnya faktor kayak usia mesin yang semakin tua ya kan, jadi semakin kotor gitu ya. Sama kayak kalau kita lihat kendaraan mobil gitu kan, mobil semakin tua semakin menimbulkan polusinya lebih besar ya. Kalau semakin dia umur semakin tua, jadi plant decay ya, atau penurunan karena menua tadi ya, menua umur mesinnya. Which pollutant do harm? Polutan mana yang berbahaya gitu kan? Nah itu yang juga butuh diskusi lagi. Gimana sih kemudian kita bisa yakin bahwa emang polutan itu yang menciptakan masalah tadi. Menghitung atau mengetahui efek dari polutan itu susah gitu. Nah, misalnya kalau dalam kasus hujan asam, beberapa studi menunjukkan bahwa damage yang diciptakan atau kerusakan yang diciptakan oleh hujan asam itu minimal. Ya, itu juga salah satu kayak misalnya limbah pabrik tadi ya.
Oh, itu bikin gatal-gatal. Berapa orang yang gatal-gatal? Misalnya yang menggunakan air tadi untuk mandi misalnya. Jadi 100 orang yang gatal-gatal cuma 20, yang 80 nggak apa-apa. Itu jadi susah kan begitu. Terus setelah aktivitas apa yang menimbulkan polutan ya, berkontribusi ke polusi, yang kedua polutan mana sih yang berbahaya, yang ketiga, nah ini yang repot, value-nya. Gimana kita memberikan value atau nilai moneter terhadap kerusakan yang terjadi, ya. Nah, ini susah, difficult to value, susah untuk memberikan nilai, ya, menghitung secara moneter. Karena polusi itu nggak dijual belikan di pasar, nggak ada harga polusi gitu kan. Housing value, harga rumah itu apa namanya mungkin mengkapitalisasi dampak polusi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh. Kalau ada rumah yang perumahan dekat pabrik ya, yang udaranya nggak bagus, itu cenderung lebih murah daripada rumah-rumah di tempat yang netral, yang polusinya normal. Nah, itu menunjukkan bahwa apa namanya kerugian dalam bentuk cuaca atau udara yang nggak bersih itu ditanggung oleh perumahan dalam bentuk harga yang lebih murah. Karena si pengusaha propertinya tahu, wah ini nggak kompetitif nih kalau aku kemahalan jualnya padahal udara yang nggak bagus, dan dia mengkompensasi ya. Jadi pengusaha itu mengkompensasi kerugian yang diciptakan oleh pabrik-pabrik tadi dalam bentuk harga yang lebih murah. Jadi itu ya, ini salah satu trik untuk menangkap harga polusi, itu menangkap ini, indikatornya seperti housing value tadi ya. Dampak polusi. Kemudian kita mencari dampak polusi yang tercermin secara moneter untuk dihitung. Ini juga salah satu isu juga ya. Oke, nanti itu minggu depan kita akan bahas cost benefit analysis ya. Sekarang kita masuk ke negative consumption. Tadi kita ngomong soal negative production. Saya ngomong soal negative consumption. Jadi negative consumption externality ialah ketika seorang individu dalam konsumsinya mengurangi kesejahteraan orang lain yang tidak kemudian dikompensasi oleh individu yang melakukan konsumsi. Ya, ini belum saya ganti ya. Dan ini harusnya ini marginal private benefit ya. Tapi ada, saya ketemu dalam literatur ada dua, yang ada yang menggunakan MPB atau marginal private benefit, ada juga yang menggunakan PMB, private marginal benefit. Sorry, saya belum ganti. Maksud saya di sini tuh MPB ya, supaya konsisten gitu sama tadi MPB, yang di sini itu harusnya marginal social benefit MSB harusnya ya. Mohon maaf, sudah nggak bingung ya, ini sama aja ya. Jadi marginal private benefit adalah direct benefit yang dirasakan oleh konsumen ketika konsumen tadi mengkonsumsi barang yang dia beli tadi, itu marginal private benefit ya. Jadi dia sendiri secara individu yang menikmati benefitnya ketika mengkonsumsi. Marginal social benefit adalah marginal benefit yang diterima oleh konsumen plus ya cost yang diciptakan dalam mengkonsumsi barang tadi ya, yang ditimpakan ke orang lain ya. Jadi ini tambahan dari marginal benefit, marginal private benefit ditambah sama biaya yang diciptakan ya, atau tadi kan damage gitu ya yang diciptakan. Nah, marginal social benefit itu penjumlahan antara marginal private benefit sama kerugian yang diciptakan dalam mengkonsumsi barang tadi. Apa contohnya? Contohnya Anda menggunakan mobil. Nah, Anda menggunakan mobilnya berapa harganya, semakin mahal semakin nyaman. Tapi ketika Anda mengkonsumsi mobil Anda, menggunakan mobil Anda memproduksi gas karbon ya, yang itu berkontribusi ke global warming. Jadi Anda turut berkontribusi menaikkan suhu bumi dalam aktivitas konsumsi yang Anda lakukan. Itu barang Anda sendiri, Anda bisa mendapatkan benefit dari menggunakannya. Tapi dalam mengkonsumsinya itu menciptakan dampak negatif ke orang lain lewat dari polusi tadi. Itu marginal negative consumption externalities. Oke, ini aplikasinya juga. Jadi ada di Amerika lah dikatakan SUV ya, Sport Utility Vehicles. Jadi mobil sport itulah ya. Mobil sport ini dia lebih besar cc-nya ya, lebih berat juga gitu kan. Nah, SUV ini ya itu punya 3 macam negatif eksternalitas dalam mengkonsumsi ini. Yang pertama adalah environmental externalities. Maksudnya gimana? Mobil biasa itu per galon ya, per galon
bensinnya itu bisa mencapai 25 miles ya. Kalau SUV dengan galon yang sama cuma mencapai 20 ya kan. Satu galon cuma bisa sampai 20 miles, kalau mobil biasa sampai 25. Artinya apa? Artinya boros bensin ya, boros bensin. Jadi dia dengan satu galon BBM yang sama cuma 20 miles. Kalau yang mobil biasanya, mobil normal yang 25. Satu ya, artinya lebih banyak polusi yang diciptakan ketika dia digunakan, dikonsumsi jalan. Yang kedua, karena beratnya bebannya berat ya, karena ini mobil besar ya, maka itu juga menimbulkan kerusakan jalan yang lebih besar ya, kontribusinya lebih besar untuk merusak aspal gitu. Sehingga kalau banyak orang menggunakan ini, maka aspal harus sering diperbaiki gitu. Karena kerusakannya lebih sering kalau orang semua menggunakan mobil SUV. Yang terakhir, safety externalities. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan, ya kemungkinannya kecelakaan itu fatal akan 4 kali lipat, gitu, quadruple. Ya, kalau tabrakannya dengan mobil-mobil SUV daripada dengan mobil yang biasa. Jadi kecelakaan, potensi fatal, jadi kecelakaan yang fatal atau menghilangkan jiwa akan lebih besar ketika menggunakan mobil SUV daripada mobil yang biasa. Ketiga, contoh negatif externalities yang muncul dari suatu konsumsi terhadap mobil tipe SUV, gitu ya. Nah, itu sampai sini ada pertanyaan soal negative externality baik production maupun consumption sebelum saya lanjut ke positif. Oke, kalau nggak ada saya lanjut soal positive externalities ya. Nah, jadi tadi kita ngomong soal negatif, ada juga yang positif ya. Jadi kita ngomong yang production dulu. Positive production externality terjadi ketika produksi suatu perusahaan meningkatkan kesejahteraan pihak lain, tapi perusahaan tadi nggak dapat kompensasi dari orang lain yang mendapatkan benefit tadi. Ya, Anda memproduksi, dalam produksi Anda menciptakan suatu manfaat, membuat orang lain lebih sejahtera. Tapi Anda nggak dibayar oleh orang yang mendapatkan kesejahteraan ini, nggak dapat kompensasi dari benefit yang mereka terima dari produksi yang Anda lakukan. Apa contohnya? Ini ada peternak lebah, ya. Peternak lebah itu kan dia produksi madu ya, madu. Tapi karena dia memproduksi madu tadi, ada dampak positifnya, ya kan, kepada perusahaan pengusaha atau petani ya di bidang agriculture. Kenapa? Karena lebah membantu polinasi, ya, perkawinan atau regenerasi dari banyak tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman di pertanian. Ya, jadi orang-orang pertanian tadi mendapatkan benefit dari adanya peternak lebah. Ya, peternak lebahnya membantu proses regenerasi atau polinasi di pertanian mereka. Itu adalah bentuk production externality. Ya. Nah, sekarang kalau consumption tadi individu melakukan konsumsi meningkatkan kesejahteraan orang lain. Tapi individual yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan tadi nggak memberikan kompensasi apa-apa ke Anda yang mengkonsumsi. Contohnya apa? Contohnya kalau Anda punya taman ya, taman di rumah, punya taman yang cantik, yang indah gitu kan. Nah, kemudian orang yang lewat itu yang melihat taman Anda mendapatkan suatu kesenangan, ya kan, kebahagiaan, wah seru, cantik ya tamannya, ya kan. Tapi Anda nggak dapat kompensasi apa-apa dari orang-orang yang menikmati taman yang Anda bikin tadi. Contoh positive consumption externalities. Nah, sekarang kita akan masuk ke technical, bagaimana kita akan melihat analisis grafik dari positive externalities. Jadi, sebagai contoh, untuk sederhana kita bikin kampus ya, namanya UNER gini ya. Perusahaan kayak UNER, university atau kampus kayak UNER ini melakukan suatu penelitian. Ya, akibat dari penelitian ini perusahaan swasta mendapatkan suatu benefit ya, dapat spillover ya. Nah, di pasar yang kompetitif ya, pasar competition, perusahaan akan memaksimalkan profit, ya kan? Nah, universitas juga dapat profit kalau dia bisa bikin penelitian yang kemudian itu bermanfaat, dia bikin obat, dipatenkan gitu ya. Tapi dalam melakukan penelitian tadi, universitas itu fokusnya ya sama profitnya sendiri gitu kan, tidak kepada
profitnya dari perusahaan lain. Gitu. Nah, kalau private firm hanya peduli dengan profitnya, enggak profitnya perusahaan. Jadi sama-sama mengejar kepentingannya sendiri-sendiri gitu. Nah, ini yang agak mungkin karena ini contohnya adalah suatu profit ya. Apa sih yang didapat oleh perusahaan? Minimal kalau perusahaan itu kalau dia karena adanya universitas itu ada klaster mahasiswa yang tinggal di sekitar kampus. Jadi perusahaan benefit dari customer-nya bertambah, itu minimalnya. Ada tambahan customer karena kampus itu berdiri di satu tempat. Nah, kalau dia itu melakukan penelitian dan penelitian itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh swasta, ya tambah lagi benefit yang didapat swasta. Nah, swasta nggak ikut invest, gitu, tapi dia ikut mendapatkan benefit dari investasi penelitian yang dilakukan oleh universitas. Nah, seperti tadi ya, untuk analisis grafik kita perlu beberapa konsep, MPB, marginal private benefit dari universitas, terus marginal cost yang diciptakan universitas, marginal external benefit itu private firm, jadi benefit yang didapatkan oleh perusahaan swasta, dan MSB atau marginal private benefit ditambah marginal external benefit. Jadi marginal external tadi kayak tadi yang bilang ya, adanya universitas menciptakan pasar, menciptakan kos-kosan, menciptakan kontraan gitu kan. Nah, jadi orang yang punya toko di dekat kampus jadi rame, yang punya kosan jadi rame. Ada berapa tuh Alfamart, Indomart di dekat kampus gitu kan. Itulah marginal external benefit yang diterima oleh perusahaan itu dengan adanya kampus ya. Marginal social benefit adalah penjumlahan. Jadi benefit yang didapat oleh private sektor ditambah marginal social benefit, marginal economic benefit yang diberikan oleh kampus. Ini yang dilakukan sendiri oleh usahanya sendiri, ini yang dari kampus. Jadi marginal social benefit. Ya, kita lihat ya, ini cost benefit to university ya, MEB itu benefit to private firm. Oke, kita lihat itu yang marginal private benefit ini adalah yang oleh universitas ya kan. Semakin besar research-nya maka benefitnya semakin rendah kan. Oke. Apa tuh? Karena marginalnya, ingat ya, ini marginalnya, tambahannya, bukan totalnya. Totalnya nambah terus. Total benefit marginalnya semakin banyak dilakukan, maka tambahan benefitnya akan semakin berkurang. Nah, seharusnya universitas itu hanya peduli dua hal, marginal cost dari penelitian dan marginal private benefit. Ya, nah harusnya perusahaan universitas itu memproduksi riset di sini. Ya, pemotongan MC sama MBB sebesar R1 ini, ya kan? Nah, tapi ternyata dalam produksinya, dalam penelitian ini dia menciptakan benefit sebesar MEB ini. Nah, MEB ini. Nah, MEB ini kemudian kalau di marginal social benefit, ya kan dijumlahkan kan dua koma ini masuk ke sini, ya kan? Masuk ke sini. Maka dia akan bergeser ke atas. Nah, lihat ya bedanya sama tadi. Tadi kan ini kan berpotongan dengan sumbu nol. Marginal yang damage tadi ini kan enggak. Jadi makanya marginal social benefit-nya naik dia ya, bergeser naik ininya, titik potongnya naik karena ikutin ini ya. Jadi titik potong yang di sini adalah penjumlahan titik potongnya ini ditambah sama titik potongnya ini. Nah, ini jadi ya sebesar ini adalah penjumlahan dari dua ini, penjumlahan dari ini si apa marginal economic benefit, marginal external benefit sama marginal private benefit. Ini jadinya ini ya, apa namanya, marginal social benefit. Nah, seharusnya kalau di sini, mungkin saya next dulu ya. Nah, jadi as usual, university maximize profit di kalau misalnya universitasnya maksimal profit harusnya di MC sama dengan MBB di sini. Nah, disinilah tingkat riset yang dihasilkan. Tapi kalau universitas juga menghitung benefit yang diterima oleh eksternal, ya, menghitung marginal social benefitnya, maka seharusnya di sini kan lebih tinggi kan, lebih tinggi marginal tadi kan biar kelihatan. Bentar. Tadi kan yang dia cuma marginal economic benefit sama marginal cost. Nah, kalau dia menghitung juga marginal social benefit, ya maka seharusnya dia ini kan sama ini, maka dia harusnya ini yang digunakan. Nah, pemotongan MC sama marginal social benefit. Maka seharusnya
ini adalah tingkat riset yang dilakukan. Kalau menghitung benefit yang diciptakan oleh universitas di luar dirinya sendiri. Nah, artinya apa? Jadi R1 atau aktual, ya ini adalah aktual riset itu akan di bawah yang secara sosial itu lebih optimal, ya. Jadi university privately produce too little research. Jadi jumlah risetnya too little, terlalu sedikit. Karena itu tidak menghitung, ya, tidak menghitung benefit yang diberikan universitas kepada private firm. Nah, kalau private firm inginnya sebesar MEB, ya, sebesar MEB ini adalah ya ini kalau namanya perusahaan kan pengennya benefitnya sebanyak mungkin kan, maka dia pengennya sebesar ini. Ini adalah marginal external benefit, ya, yang terbesar yang bisa didapatkan oleh perusahaan, pengennya sebesar ini, ya. Tapi jadi artinya apa? Artinya bahwa R bintang ini bukanlah suatu kuantitas yang tertinggi yang diinginkan oleh kedua pihak, gitu. Jadi harus ada kompromi antara kedua pihak ini, ya. R ini adalah yang komprominya. Jadi R bintang ini adalah kompromi. Oh, sorry. Sorry. Jadi ini kalau buat perusahaan tuh maunya di sini sebenarnya, maunya dia di titik sana. Jadi buat kampus pilihnya adalah sebesar R, ya kan? Buat kampus yang diincar adalah sebesar R ini. Ini kampus semuanya segini, ya kan? Karena sesuai dengan marginal cost-nya dia, marginal cost kampus, dan dan marginal private-nya kampus, gitu kan. Tapi buat company, buat perusahaan, dia maunya ketika ini berpotongan di sini, gitu kan, di sini. Sebesar mungkin risetnya, karena dia mau memperbanyak benefit buat dirinya. Kan where MEB curve intersect the x-axis, gitu. Ya. Jadi artinya riset yang dihasilkan oleh kampus itu di bawah tingkat yang efisien, gitu kan, efisien buat buat suatu masyarakat, gitu. Dimana kita harusnya produksi riset yang lebih besar. Jadi kalau tadi overproduction, produksinya itu terlalu banyak, ya, terlalu banyak karena nggak menghitung biaya yang ditimbulkan. Kalau dalam kasus positive externality, produksinya terlalu sedikit, ya, aktualnya terlalu sedikit daripada yang optimal, ya, karena tidak menghitung manfaat yang diberikan ke industri lain. Oke. Ya, jadi kalau dihitung, ya, kalau suatu universitas meningkatkan produksi meningkatkan riset dari R1 ke R bintang, ada kerugian, ya, karena kan nambah biaya. Ini adalah segitiga antara MC dan MPB, ya. Jadi itu adalah ini MC dan MPB di sini. Ini adalah kerugian yang diterima universitas untuk menambahkan tambahan biaya buat universitas, ya kan? Kan dia kan private benefit-nya kan sebesar ini, ya kan? Sekarang dia produksinya di sini, kan? Jadi ini artinya apa? Artinya dia nambah cost, kan, dia dari B ke A kan nambah cost. Jadi di sini MPB sekarang benefitnya sebesar ini, ya kan? Tadi kan di sini benefitnya sama dengan cost. Di produksi sebesar ini benefitnya lebih rendah, ya kan, di sini. Tadi kan di sini, kan, ya. Nah, di sini ini kan benefitnya di sini, cost-nya di sini. Sekarang dia benefitnya lebih rendah, cost-nya lebih tinggi, ya kan. Ini gap-nya, ini segitiga ini adalah biaya yang ditimpakan oleh universitas dengan menambah riset, gitu. Private firm mendapatkan area di bawah MEB, akibat penambahan. Jadi di bawah MEB ini adalah keuntungan yang didapat oleh private firm.
Ya, karena tadi kan sebesar ini kan sekarang naik sebesar ini. Ya, itu adalah tambahan keuntungan yang didapat oleh si firm karena kampus meningkatkan research-nya. Ya, perbedaan antara private gain and university loss adalah efficiency loss. Ya, ya seperti itu. Sama-sama kayak tadi ya. Ini benefitnya ialah ya ini kalau mau kita proyeksikan ke atas berarti dengan segitiga ini, ya kan? Dengan keuntungannya. Jadi net gain-nya lebih besar daripada net loss-nya. Oke. Oke. Jadi kalau mau kita ringkas kemudian dalam teori eksternalitas, karena adanya eksternalitas itu market outcome ini is inefficient, nggak efisien ya. Dengan free market, dengan pasar bebas, quantity and price adalah ditentukan dengan MPB sama dengan MPC, marginal private benefit sama dengan marginal private cost. Nah, kalau yang secara sosial optimum adalah marginal social benefit dengan marginal social cost. Jadi menghitung benefit social benefit sama apa namanya social cost gitu kan. Nah, negative production externalities, jadi produksi yang aktivitas produksi yang menghasilkan eksternalitas negatif cenderung menciptakan overproduction. Barangnya diproduksi dalam jumlah yang terlalu banyak dari yang secara sosial optimum. Kalau positif production externalities atau produksi yang menghasilkan eksternalitas positif itu kebalikannya menciptakan underproduction, ya, diproduksi terlalu sedikit, ya, kalau dia menghasilkan positif externalities. Kalau negatif kebanyakan, kalau positif terlalu sedikit. Negative consumption externalities, kalau konsumsi yang menciptakan eksternalitas negatif itu overconsumption, dikonsumsi terlalu besar. Orang nggak ngitung bahwa konsumsinya itu menimbulkan kerusakan. Jadi konsumsinya terlalu besar daripada yang secara sosial optimum. Positive consumption externalities atau tindakan aktivitas konsumsi yang menghasilkan eksternalitas positif, sebaliknya cenderung dikonsumsi terlalu sedikit, menciptakan under consumption. Contohnya kayak misalnya panel surya. Anda pakai panel surya itu berkontribusi mengurangi global warming, menurunkan suhu kota Anda, gitu kan. Nah, tapi karena itu nggak dihitung, akibatnya jumlah orang yang menggunakan panel surya lebih sedikit daripada yang seharusnya secara optimum membuat suatu kota. Nah, ya apa solusinya? Nah, solusinya ada dua. Ada yang private sector solution, ya. Ada yang public sector solution. Nah, kita bahas dulu ya. Kita bahas yang private dulu. Gimana solusi dari private sector terhadap negative externalities? Ya. Nah, ini pertanyaan dari Ronald Coase. Ini salah satu pemenang Nobel dari Chicago, ya. Chicago di Perdagangan Ekonomis. Apakah eksternalitas? Ini pertanyaan Pak Ronald. Apakah eksternalitas benar-benar di luar mekanisme pasar? Ya. Nah, apakah benar-benar itu di luar? Apa nggak bisa dimasukkan? Ya. Maksudnya Pak Ronald itu adalah melakukan internalisasi, internalizing the externality, menginternalkan yang eksternal tadi. Ketika private, when either private negotiation or government action lead the price to the party to the fully reflect the external cost of benefit that party action. Jadi gimana kita bisa dalam produksi itu memasukkan biaya-biaya tadi dalam harganya gitu. Agar price-nya itu reflect external cost or benefit yang diciptakan oleh perusahaan, ya. Jadi melalui negosiasi antara negosiasi atau suatu tindakan pemerintah secara hukum, ya, memaksa pihak yang menciptakan eksternalitas untuk menginternalisasi eksternalitas tadi sehingga harga yang diciptakan di pasar tadi bisa mencerminkan external cost dan benefit yang ditimbulkan oleh pihak yang melakukan aktivitas tadi, baik produksi maupun konsumsi. Nah, tapi ada masalah ya, ada namanya Coase theorem. Ini pakai namanya teorema Coase, ya. Jadi Coase theorem 1.
ketika ada well defined property right, ketika ada hak milik yang ditentukan, jelas ya, hak kembali jelas, dan biaya untuk melakukan bargaining itu rendah atau tidak costless ya, nggak ada biaya nggak ada biaya untuk melakukan negosiasi, dan ada hak property right yang jelas untuk segala sesuatu, maka negosiasi antara pihak yang menciptakan eksternalitas dan pihak yang mendapatkan dampak dari eksternalitas tadi, bisa menciptakan dan menghasilkan social optimal market quantity, jumlah produksi di pasar yang secara sosial itu optimal, ya. Negosiasi kedua pihak di sini adalah pihak yang menghasilkan eksternalitas dan pihak yang terdampak, yang terkena eksternalitas. Tapi syaratnya bisa hak miliknya jelas, ya. Dan yang kedua costless, nggak ada biaya dalam melakukan bargaining. Yang kedua, the efficient quantity, jumlah output yang efisien, ya, dengan adanya eksternalitas tadi, ketika ini dilakukan, itu tidak mengaruh kepada pihak mana yang dapat property right-nya, asalkan ada yang memiliki hak milik tadi atas suatu barang tadi. Maksudnya gimana maksudnya? Oke, tadi kan kita ngomong soal pabrik dengan sungai tadi. Pabrik dengan sungai tadi itu kan ada pihak pencemarnya, si perusahaan baja. Dia mencemari sungai. Akibatnya si perusahaan perikanan kena dampaknya, ya kan? Nah, itu terjadi menurut kuasa adalah karena nggak jelas hak milik. Sungai itu milik siapa? Sungai itu barang publik, ya kan? Nggak ada yang memiliki, ya kan? Nggak miliknya perusahaan baja, nggak juga punyanya perusahaan perikanan. Jadi itulah kenapa sih pencemar tadi berani mencemari sungai, karena nggak ada miliknya. Menurut kuasa itu nggak akan terjadi ketika itu semua ada hak miliknya. Sungai itu miliknya si petambak, atau sungai itu miliknya pabrik baja. Itu nggak akan terjadi. Oh, ini milik orang lain. Oh, nggak bisa nih sembarangan buang sampah di sini, gitu kan? Jadi penegakan property rights. Dan yang kedua, menurut kuasa nggak akan ada bedanya apakah hak milik itu dimiliki perusahaan bajanya atau perusahaan perikanan tadi atau petambaknya tadi. Nggak ada masalah, dua-duanya akan menghasilkan produksi yang optimal, ya, socially optimal level. Nggak ngaruh siapa yang memiliki. Bisa juga sungai itu dimiliki perusahaan, atau sungai itu perusahaan baja dimiliki perusahaan perikanan. Itu menurut si kuasa. Jadi, jadi perusahaan ini melakukan polusi, ya, kepada suatu sungai yang dinikmati oleh para perenang, ya, perenang. Jadi kalau perusahaan mengignore, tidak memedulikan si orang-orang yang berenang di situ, bisa terjadi polusi yang terlalu besar. Nah, maka dua solusinya kan, solusinya apakah sungainya mau dimiliki oleh perenang, swimmers, atau perusahaan yang memiliki sungainya. Nah, kalau sungainya dimiliki oleh para perenang, maka para perenang ini bisa men-charge, ya, memberikan charge atau memberikan tarif, ya, di charge itunya perusahaan untuk mempolusi sungai tadi. Pak, kalau kamu mau buang sungai limbah di sini 1 liternya 1 juta, gitu kan, di charge. Ini punya saya, Pak. Bapak nggak punya hak mempolusi sungai ini. Kalau mau buang di sini 1 liter 1 juta, gitu. Nah, maka perenang rasional, akuntan rasional, dia akan men-charge, ya, perusahaan dengan marginal damage per unit of pollution. Jadi sebesar biaya kerusakan yang diciptakan oleh satu unit polutan tadi, gitu. Gitu. Itu yang oke. Mengapa mengenakan harga polusi sebesar marginal damage, ya? Kalau harganya di atas marginal damage terlalu tinggi, swimmer bisa mau menjual extra unit of pollution, ya,
dan mendapatkan pollution damage (MD). Jadi harganya bisa jatuh kemudian. Price must fall, ya kan? Kalau dia mengenakan harga di atas marginal damage gitu kan. Oke. Yang kedua, jadi MD adalah equilibrium efficient price, ya, di pasar polusi yang baru. Ya, kalau MD-nya ya, oke. Jadi kalau terlalu tinggi, sumbernya malah pengennya banyak orang polusi karena terlalu tinggi. Artinya kan dia dapat keuntungan. Jadi anggapnya marginal damage itu adalah biaya untuk mengembalikan sungai ke kondisi semula gitu. Ketika akhirnya terlalu di atasnya marginal damage, dia kan pengennya ya mencari profit kan. Dia pengennya sungainya dipolusi, banyak orang yang polusi di sana gitu. Malah akibatnya malah meningkatkan biaya kerusakan lingkungan. Jadi biaya harga polusi yang optimal adalah sebesar marginal damage. Nah, oke, yang kedua sekarang kalau perusahaan yang punya rivernya gimana? Kalau perusahaan yang memiliki sungainya, kebalikannya, perusahaan bisa memberikan mencharge swimmer, ya. Jadi memberikan memaksa swimmer ini sungai kamu nggak boleh berenang di sini, kalau berenang kamu bayar. Nah, sebagai bentuk pengurangan polusi gitu kan. Ya, jadi mereka akan mencharge swimmernya dengan marginal damage per unit of pollution reduction. Gitu. Ya, daripada dia menciptakan polusi, ya kan, dengan merusak sungai. Kalau sungaiku bagus, aku dapat income nih dari para perenang yang di sini, gitu kan. Nah, ya jadi maka dia income yang didapat dari orang yang berenang di sana sebagai insentif dia untuk mengurangi polusi. Gitu kan. Ya, jadi berapa biaya yang di-charge sama si perusahaan ke para perenang? Ya sebesar marginal damage yang diciptakan dari polusi itu. Jadi income yang didapat akan digunakan untuk tadi melakukan pengolahan limbah gitu kan, supaya limbahnya nggak rusak lingkungan sehingga dia terus dapat income dari para swimmer. Itu ya, itu ketika dimiliki oleh pihak kedua. Jadi final level of pollution will be the same, sama aja tingkat polusi di akhirnya, baik di kondisi satu di mana sungai dimiliki oleh swimmer atau perenang, atau kondisi dua di mana perusahaan yang memiliki sungainya. Oke, nah tadi kan ini solusinya quotient payment ya. Jadi ada payment yang diberikan. Jadi ini adalah demand ya, private marginal benefit sama dengan social marginal benefit. Asumsinya ya kalau di demand-nya sama antara benefit yang diterima private sama sosial sama. Terus tadi kan harusnya di sini kan, kalau perusahaan hanya melihat soal marginal cost-nya aja, private marginal cost, di sinilah harusnya keseimbangannya, ya kan? Nah, tapi ini kan secara sosial terlalu banyak karena belum menghitung biaya lingkungannya. Dengan menggunakan payment tadi, ya ada biaya yang membayar, akibatnya social marginal cost-nya akan geser ke atas sehingga equilibrium di sini. Ya ini. Jadi ini akan mencapai Q2, yaitu tingkat yang secara optimal, secara produksi yang secara optimal efisien. Karena tambahan ini 100 tadi, peningkatan social marginal cost tadi. Gitu ya, itu kalau ada quotient payment itu dilakukan oleh pihak yang, kalau yang memiliki itu swimmer berarti yang bayar ini si polluters ya, si pabrik steel tadi. Kalau ini punyanya ini punya ya, sungainya punyanya polluter si pabrik steel kayak baja, maka yang bayar adalah si swimmer ya, sudah 100 itu. Ya itu gambaran ilustrasi seperti itu. Nah, ada problem tapi dalam solusi private ini, soal quotient solution ini. In practice, the quotient theorem is unlikely to solve many of the types of externalities that cause market failure. Yang pertama adalah assignment problem. Di kasus di mana eksternalitas itu berdampak kepada banyak agen, ya, contohnya global warming,
susah untuk memberikan property right gitu. Siapa yang memberikan property right terhadap atmosfer misalnya? Kan susah gitu. Tadi kan jelas sungai kan antara apa namanya petambak sama apa namanya pabrik baja gitu kan. Jelas gitu loh. Tapi kalau tadi eksternalitasnya itu meliputi banyak agen kayak global warming, susah untuk bikin hak milik tadi. Apa yang mau dihak milikkan gitu. Cohesion solution are likely to be more effective for small, ya. Jadi solusinya si cohesion itu akan efektif untuk small localized externalities, ya. Then for larger, more globally externalities involving large number of people and firms. Ya, itu masalahnya di cohesion. Yang kedua, hold out problem. Apa itu? Share ownership of property right, give each owner power over all the others. Jadi kalau ada pemilikan apa ya, di share, dibagi ya, ada suatu property right beberapa pihak, yang punya owner itu ya punya power dari yang lainnya gitu kan. Because joint owners have to all agree to the cohesion solution, ya. Jadi kalau dibagi miliknya gitu kan, tiap orang punya power gitu kan dari yang lainnya. Kalau itu harus setuju supaya bisa mencapai solusi gitu kan. With the assignment problem, the whole out problem will be amplified with an externality involving many parties. Jadi kalau semakin banyak pihak yang terlibat, semakin susah untuk kemudian mencapai kesepakatan. Ya. Oke, yang terakhir adalah transaction cost atau negotiating problem, ya. Negotiation approach ignore the fundamental problem that it is hard to negotiate. Susah untuk negosiasi itu. Ketika ada individu yang terlibat banyak, susah untuk bernegosiasi, ya. Baik satu pihak maupun pihak lain, pihak yang sedikit maupun banyak, susah bernegosiasi. Ketika banyak orang. Oke, this is amplified for the externalities as global warming, ya. Ada divergent interest, ada kepentingan yang berbeda-beda yang ya kan meliputi billion of parties, ya, jutaan pelaku gitu kan. On one side must be somehow aggregated for a negotiation, harus diagregasikan untuk suatu negosiasi. Nah, bottom line-nya ya. Jadi cohesion insight, ya, externalities can sometimes be internalized. Ini tuh penting ya, useful, berguna. Apa namanya insight-nya cohesion soal internalisasi externalitas, ya. Jadi itu dengan cara menyediakan competitive market model, ya. Terus yang kedua ada suatu alasan yang cukup kuat ya untuk mencurigai bahwa pasar mungkin melakukan terinternalisasi dalam konteks yang kecil ya atau localized externalities itu ya. Jadi internalisasi dilakukan dalam kelompok yang kecil yang localized externalities. Tapi itu nggak akan susah untuk diaplikasikan untuk large scale atau global externalities. Ketika only a government can successfully aggregate the interests of all individuals suffering from externality. Ya, susah untuk bikin level global gitu kan. Gimana menyatukan interest banyak orang yang mengalami eksternalitas. Itu yang jadi private ya. Jadi ada hak milik ya yang diintervensi hak milik sama tadi ya soal assignment problem sama handout problem sama yang biaya transaksi ya. Oke, sekarang kita lihat yang ini, yang public sector solution ya. Jadi kalau di public policy maker employ two type of remedies to solve the problem.
of negative externalization. Dua macam ya polusi. Yang pertama adalah quantity regulation. Kuantitasnya yang diregulasi. Jadi government limits use of externality producing chemicals. Jadi perusahaan yang menghasilkan polusi dibatasi produksinya supaya harapannya polusinya turun karena dikurangi ya, jumlah produksinya. Itu yang pertama, quantity regulation. Yang kedua, corrective taxation. Jadi pajak yang melakukan koreksi. Jadi ini bisa dua, bisa corrective taxation atau subsidi. Ya, jadi ini sebesar apa marginal corrective tax dan subsidinya? Itu sebesar marginal damage per unit. Ya, marginal damage yang diciptakan per unit. Contohnya carbon tax to flight global warming in 2002. Oke, gitu ya. Nah, jadi 1 dan 2 bisa dikombinasikan ya dengan tradable emission permit. Jadi izin untuk yang diperdagangkan, izin untuk mempolusi gitu ya. Tradable emission permits to firm that can then be sebagai percobaannya cap trade for carbon emissions ya. Jadi perdagangan emisi hak untuk polusinya diperdagangkan sistem kuota gitu. Oke, key advantage of price policy or tradable permits ini ya. Price policy atau tradable permits adalah price of emission is the same for all which in the ya, jadi barang yang di price of emission is the same, sama semua untuk harganya. Jadi efisien misalnya. Itu key advantage of price policy of tradable permits gitu ya. Oke, good. Nah ini bentuk corrective taxation, ini kan adalah equilibrium dengan demand-nya adalah social marginal benefit, ini adalah social private benefit. Kemudian ya ini adalah pajaknya, pajak dikenakan sebesar marginal damage ya, yang diberikan kepada lingkungan. Pajakin. Terus yang selanjutnya, jadi initial allocation ini sudah ya, ini satu adalah initial allocation permits, yang kedua uncertainty in marginal cost ya. Ada dua kan, corrective tax sama tradable permits jadi kan. Jadi kalau initial allocation permits, government sells jualan ke perusahaan, itu adalah namanya equitable tax. If government gives to current firm for free, this is called tax plus large transport. Okay. Nah, ini yang kedua ada uncertainty and marginal cost. With uncertainty and cost of producing pollution, tax cannot target specific quantity. Ya, kita nggak tahu berapa yang harus target karena nggak tahu costnya uncertain. While tradable permits can, jadi kita bisa memperjualbelikan hak tadi, hak mempolusi tadi. Jadi dua kebijakan jadi nggak lagi ekuivalen. Gitu. Jadi tax itu lebih disukai ketika MD-nya marginal damage-nya itu flat, tapi tradable permit ya bisa efek gitu ya. Are preferable ketika MD-nya itu steep ya, atau MD-nya itu cenderung curang. Oh, ini flat gitu ya. Jadi ada dua, tax atau pajak atau menggunakan pasar. Ini kuota untuk mencemari sebenarnya. Ini adalah contoh empirik ya, dampak dari hujan asam dan kesehatan ya. Ini ada tahun 70 ada suatu undang-undang di Amerika yang memberikan suatu penalti ketika konsentrasi di udara itu memburuk gitu. Dengan SOC. Ya, yang tahun 90 ada juga kemudian di amandemen ya. Ini amandemen gitu ya, SO2.
limited quantity and allowed them to trade. Jadi perdagangan izin untuk polusi. Oke, ini contohnya. Ini how does acid rain or SO2 affect health? Hasil observational approach menemukan bahwa ada hubungan antara mortality di daerah yang level SO2-nya tinggi, ya, di udara, gitu. Ya. Problemnya area dengan tiap daerah itu beda, ya. Jadi nggak cuma berapa apa namanya jumlah kandungannya di udara aja, ya. Nah, ini Chey dan Greenstone mencoba untuk menggunakan undang-undang soal udara, pencemaran udara untuk melihat mortalitas. Jadi ya, jadi dia membandingkan infant mortality antara dua tipe tempat, before dan after. Nah, ini adalah daerah yang warnanya yang bawah ini. Itu adalah daerah yang tidak menerapkan kebijakan, yang atas ini yang menerapkan kebijakan. Ya, dan dilihat tahun 71, 72 kan ada kebijakan kan, langsung drop ini. Ini adalah jumlah pencemarannya. Ya, pencemaran dari mikrogram per kubik meter. Jadi langsung turun. Jumlah pencemarannya turun di tahun 72 gitu kan. Terus menurun juga, menurun terus. Itu adalah tren pencemaran udara sejak setelah ada undang-undang di tahun 71. Berlaku 72, 71 dampaknya di mana. Oke, itu ya, itu satu. Kita lihat sekarang. Tadi kan soal jumlah pencemarnya, jumlah kematian bayinya. Kita lihat dua-duanya ini cenderung sama jaraknya. Setelah tahun 72 ada mengecil dampaknya. Jadi artinya apa? Artinya gap-nya lebih kecil. Jadi artinya ada pengurangan angka kematian bayi, ya, di daerah ini, ya, mengecil. Kan harusnya kan dia kayak di sini kan harusnya, kalau tren ini kan di sini, tapi dia ke sini. Ini dampak pengurangan mortalitas jadi karena undang-undang tahun 72 yang melarang polusi. Itu ilustrasi, ya. Dan juga yang climate change, ya, ini climate change tadi lebih global, jadi climate change global, irreversible, long term, uncertain, gitu kan. Ini peningkatan, ini yang warnanya karbon dioksida, itu yang warnanya kuning, meningkat dramatis, ya, selama dari tahun 1990 sampai tahun 2017, yang temperaturnya naik turun, ya, tapi trennya naik terus trennya. Ini yang salah satu bukti adanya global warming, ya. Kos utama dari global warming apa global warming? Yang pertama menaikkan air laut, ya, permukaan air akan naik, akibatnya pulau-pulau bisa tenggelam, pulau-pulau yang rendah, ya. Jadi terutama untuk negara-negara kepulauan itu bahaya. Yang kedua mempengaruhi biodiversity, ya, banyak spesimen laut akan mati gitu. Jadi karena global warming. Yang ketiga, agricultural production, produksi bahan pangan, pertanian, juga akan bisa terpengaruh, terdisrupsi oleh climate change. Dan juga peningkatan cuaca. Jadi, ya itu ya, jadi apa namanya bisa terpengaruh kena climate change, produksi pertanian. Jadi demand for food is very inelastic in the short run. Spikes in price if agricultural output falls. Jadi akan ada kenaikan harga ketika outputnya turun, drop, gitu kan. Jadi bisa mendisrupsi kelaparan terutama di negara-negara yang berpendapatan rendah. Nah, jadi juga kekeringan, ya, dan juga heat wave, gelombang panas. Jadi membuat banyak tempat nggak nyaman juga ini karena global warming.
Ini ada satu empirical example cost dari global warming ya. Ini studi oleh Guareka tahun 2016, mortality effect and extreme hot day. Jadi kematian bayi ya, decline of about 70% di tahun ini dan ini. Adoption of residential air condition atau AC explains the entire decline. Kenapa kok ada penurunan orang-orang kematian bayi menurun? Ya. Worldwide adoption of air conditioner will speed up the rate of climate change. Jadi akan mempercepat climate change kalau semua punya orang pakai AC gitu ya. Nah ini contohnya, ini adalah suhunya itu tahun berapa ini? Segini terus ini naik gitu ya. Naik, udah naikkan suhu. Tapi setelah tahun 59, tahun 60 ya, malah turun. Ini karena AC meningkat. Ya. Ya, AC meningkat. Kemudian AC-nya meningkat diikuti oleh ini. Sejak tahun itu turun, suhunya turun. Kenapa kok turun? Karena orang punya beli AC. Ini betul ya. Kalau beli AC global warming panas, orang beli AC lagi. Gitu ya. Ya, jadi ada dua pandangan narrow sama global. Jadi global warming tadi sepandang ekonom secara sempit ya. Ekonomis view global warming as classical externality, ini contoh klasik dari eksternalitas negatif ya. CO2 emission ya, emisi CO2 itu berkontribusi pada global warming externality, menciptakan suatu global warming, external warming. Nah, solusinya ialah untuk menerapkan carbon tax, pajak karbon, equal to the marginal damage of CO2 emission, and let market force work their magic. Jadi sudah berapa ongkos polusinya per 1 ton misalnya CO2 terus dibebankan kepada para produsennya. Gitu. Oke. But what is the marginal damage of CO2? Gimana kita hitung marginal damage of CO2? Tergantung ya dari gimana kita menentukan discount rate-nya ya. Ya, kalau kita menentukannya $1 today is worth 1 plus R pangkat T itu ya. Berapa lama intinya discount rate-nya? In 8 years. Long distance future heavily discounted ya. R4 is 1000. If interest rate is high, kalau suku bunga tinggi, it is desirable to let global warming happen. And society collapse. Kalau suku bunga tinggi, tergantung berapa diskon rate yang dipakai ya. Kalau diskon rate-nya rendah, sebaliknya ya, itu akan nggak menguntungkan kalau ada climate change. Itu malah bikin society survive dari climate change kalau suku bunga relatif rendah. Ya tadi yang narrow view, kalau broader view gimana? Jadi masif CO2 yang masif itu ada resiko apa ya? Resiko bermanusia ya, di muka bumi ya. Seperti CFC ini dari freon ya, merusak lapisan ozon ya. Nah, only solusi yang satunya ya untuk decarbonize ya. Jadi nggak lagi pakai CFC, AC apa itu nggak pakai CFC lagi, pakai yang dekarbonisasi ya. We need to do fast ya, sedikit or not centuries. Nah, jadi mengurangi emisi karbon ya kan. Decarbonization is within sight, renewable electricity ya kan, solar, wind, grid, big battery ya. Jadi bisa menciptakan replace most fossil fuels. Yang lainnya bisa dilakukan dengan membunuh tanpa membunuh economic growth dan without huge short term disruption, tanpa disrupsi yang besar dalam jangka pendek ya. Jadi ini less costly dan coronavirus ini ada yang menghitung ya, biaya untuk melakukan transisi dekarbonisasi ini. Jadi, menggunakan sumber energi yang non fosil. Jadi ekonomis useful point ya, ini ada beberapa poin yang diberikan oleh peneliti. Some sector
are easier to decarbonize than others. Artinya ada satu yang lebih gampang untuk decarbonize, ya, dikurangi apa itu emisi karbonnya, pakai mesin yang lebih efisien atau apa gitu kan. Contohnya pesawat lebih gampang untuk diganti ke listrik daripada mobil lebih gampang diganti ke listrik daripada pesawat, susah. Jadi harusnya kita melakukan dekarbonisasi dengan sektor yang paling gampang dulu yang dilakukan, ya, yang konsekuensinya minimal sektor lain. Itu ya, itu temuan SAH 2020. Nah sekarang gimana cara kita bisa melakukan dekarbonisasi, ya? Richard, ini buat kelompok kaya, negara kaya, ini adalah a clear policy choice that mobilize society. Ini adalah suatu policy yang publik yang clear, ya, yang sudah memobilisasi massa, ya. Jadi ini encourage research on renewable technologies, ya, mendorong penelitian di bidang teknologi terbarukan baik oleh swasta maupun pemerintah. Ini merencanakan phase out karbon in various sektor. Jadi phase out rencana untuk tidak lagi menggunakan karbon, ya, dalam berbagai itu. Dan melemahkan weaken fossil fuel industry political power. Jadi melemahkan kekuatan politik dari perusahaan minyak gitu. Raising carbon tax, menaikkan pajak karbon juga salah satu alat gitu kan. Tapi jangan mengharapkan semuanya bisa selesai dengan pajak karbon. Gitu. Be flexible and compensate low income users. Jadi fleksibel dan ada kompensasi buat negara miskin. Gitu. Negara miskin. Jadi untuk nggak ada protes-protes, ya. Oke, in the US, on the US, Obama sudah bikin perubahan yang pro climate change sama ya. Tapi ini modus Obama move dibatalkan oleh si Trump, ya, kebijakan lingkungannya si Obama. Ada Green New Deal Demokrat, ya. Oke, ini kalau negara maju, negara berkembang gimana? Negara berkembang, disagreement between rich and developing countries on who should bear the cost of curbing greenhouse gas emission. Ini kembali lagi, ya, barang ini memang siapa yang harus menanggung beban terberat dari decarbonize ini. Gitu. Rich country responsible most historical CO2 emission. Dari sejarah yang kontribusi paling besar terhadap ini adalah rich countries, ya, yang berkontribusi paling besar terhadap pencemaran CO2 gitu kan. Sedangkan poor countries mau menggunakan teknologi baru, ya, mau menggunakan teknologi yang paling murah gitu kan. Nah, kalau paling murah, ya akibatnya ya nggak mencemari, kayak batu bara paling murah gitu kan, daripada kita pakai solar panel itu lebih murah pakai batu bara, ya. Pakai batu bara lebih murah tapi itu lebih mencemari lingkungan gitu. Nah, jadi ini berantem nih, orang kaya bilang, "Oh, kita harus beralih ke energi yang hijau." Loh, kamu sudah kaya. Kamu jadi kaya ini karena dulu kamu sudah banyak mencemari lingkungan, sejak kamu sekarang kaya. Kamu sekarang mau green, ya itu urusanmu. Kita negara miskin. Kita masih miskin, kita mau maju, ya kita nggak peduli lingkungan dulu. Kayak kamu dulu kan juga merusak lingkungan. Itu juga maunya punya energi yang murah. Polusi nomor 2, kita butuh kesejahteraan. Manakala itu make sense untuk negara kaya untuk men-encourage, untuk mendorong dan menolong poor country leapfrog carbon in favor of renewable energy. Jadi gimana negara miskin itu bisa nggak usah melewati fase negara kaya merusak lingkungan untuk menjadi kaya. Tanpa pertolongan negara kaya, ya nggak mau negara miskin kalau dipaksa untuk menyelamatkan lingkungan, mereka secara ekonomi lemah. Gitu. Nah, jadi apa nih carrot and stick-nya? Jadi carrot-nya wortelnya adalah RD on renewable in rich countries can be adopted in poorer countries, ya. Kasih subsidi supaya biar R&D kan mahal, R&D di negara maju aja. Kalau jadi biar diadopsi ke negara berkembang, bikin murah supaya kasih subsidi kalau perlu supaya itu bisa diadopsi negara berkembang. Stick-nya apa? Stick-nya untuk mukul itu, ya. Kasih tarif, impose tarif on carbon content of imported goods, ya, kasih tarif yang tinggi untuk barang impor yang kandungan karbonnya tinggi, untuk mendiscourage orang untuk nggak memproduksi yang
emisi karbonnya tinggi, beralih ke produksi yang emisi karbonnya rendah. Ya. Stick and carrot-nya seperti itu. Oke, itu materi kita ya, materi ekonomi publik untuk pertemuan ini ya, eksternalitas. Jadi ini adalah Anda kalau tertarik sama ekonomi lingkungan, nah dasar teorinya dari ekonomi publik ya. Jadi publik ini emang bisa kemana-mana itunya bidangnya ya. Bisa lari ke apa? Kita ngomongin soal kesehatan sama pendidikan itu kan public goods ya. Jadi kita ngomonginnya pakai teori dari publik. Padahal ada juga namanya education economics, ada health economics gitu. Kalau Anda ngomongin soal lingkungan, Anda belajar soal environmental economics kan, tapi itu dasar teorinya adalah externality dari teori publik. Oke, itu dari saya untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Oke, jadi kalau nggak ada yang bertanya, mungkin tugas berikutnya ya untuk pertemuan minggu depan soal eksternalitas ini, cari case study dengan konteks Indonesia mengenai eksternalitas, gitu ya. Apa baik yang positif maupun yang negatif, jelaskan mengenai eksternalitas yang terjadi di Indonesia dan kemudian bagaimana kebijakan pemerintah dalam respon ini, ya kan? Apakah tadi kan, apakah baik private maupun government dalam merespon eksternalitas dan jelaskan apakah itu sudah efektif belum kebijakan pemerintah dalam menangani eksternalitas tadi. Silahkan mau eksternalitas positif, negatif, bebas. Gitu ya. Case study. Jadi saya pengennya kalau tugas-tugas itu Anda belajar mengaplikasikan teori dengan realitas ya, dengan dunia nyata, gimana prakteknya gimana secara empirik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri di pertemuan ke. Pak, maaf. Iya, siapa tadi? Ya, silakan. Siapa duluan? Tanya. Gantian. Pak, untuk tugasnya itu berarti pilih atau dua-duanya? Pilih aja. Pilih salah satu. Pilih yang pilih yang positif atau negatif. Pilih kasusnya dulu aja, terus kemudian dibahas. Mengapa kok ini suatu eksternalitas gitu. Seperti itu. Baik, makasih Pak. Iya, ada kasus sungai tercemar atau apa gitu kan. Atau apa kasus misalnya penemuan energi oleh siapa gitu. Silakan dicari eksternalitas positif atau negatif. Jadi be kreatif ya. Be kreatif untuk mencari case-nya. Ya, jangan dari buku, dari Anda baca koran, oh ini masuk ini. Ini eksternalitas. Terus jelasin kenapa itu eksternalitas dan sudah ada nggak polisi pemerintah di situ. Kalau nggak ada, Anda yang bikin polisinya. Seharusnya pemerintah ngasih subsidi nih gitu. Kasih ini nih. Nah, gitu. Kalau ada polisinya, Anda evaluasi ini udah pas belum polisinya. Gitu ya. Ada lagi ya, Pak, izin bertanya. Ini kan tugasnya kayak tadi ini untuk teknisnya sama kayak kemarin-kemarin Pak, untuk kayak kelompok atau jumlah katanya berapa itu berarti 1000 kata ya Pak? Sama-sama ya kemarin 1000 kata. Oh ya, oke ya. Makasih Pak. Yuk sama-sama. Oke. Pak, mau Oke. bertanya. Ya, silakan. Jadi eksternalitas itu dampaknya itu juga cuma antara firm ke masyarakat, tapi juga bisa antar firm gitu. Bisa, betul. Bisa antar firm. Tadi kayak misalnya pabrik baja dengan petambak tadi ya. Itu antar firm kan. Bisa juga ke masyarakat juga bisa. Sebagai konsumen. Tergantung pengguna sungainya tadi. Kalau menggunakan sungai untuk konsumsi seperti para perenang tadi, orang-orang yang melakukan rekreasi ya. Rekreasi berarti kan dia mengkonsumsi kan ya. Kayak para fisher tadi, pemancing, ada pemancing yang untuk konsumsi, ada mancing untuk dijual lagi kan, untuk produksi. Itu ya kalau dia memancingnya dengan tujuan konsumsi ya dia sebagai konsumen dapat eksternalitas gitu. Kalau produsen. Ya, makasih Pak. Yuk sama-sama. Itu ada kebijakan lain sebenarnya, saya nggak bisa di sini ya. Ada yang namanya merger. Jadi misalnya kalau tadi kan ada dua perusahaan kan. Perusahaan pertama perusahaan baja yang mencemari sungai. Satu perusahaan pengusaha tambak atau perikanan, ya kan, yang terdampak
itu juga ada salah satu solusinya. Nah ini saya bilang, be creative with the solution. Di salah satu literatur namanya merger. Merger satu perusahaan baja, merger sama perusahaan perikanan. Supaya sama-sama punya kepentingan gitu loh. Kalau mereka merger kan jadi artinya sekarang ini perusahaan perikanan juga perusahaanku juga, kata pengusaha besi besi baja tadi. Kalau aku cemarin sungai, aku rugi dong. Itu kan bisnisku juga gitu. Jadi di merging antar perusahaan. Ya, baik Pak. Ya, makanya ada yang punya ide lebih ekstrem lah. Sebenarnya kalau semua perusahaan jadikan satu aja supaya semua kan terkait kan ekonomi kalau kayak gitu kan. Kita mau bikin pencemaran ini, yang kena juga kita juga kadang-kadang punya saham di sana gitu. Jadi bagus kalau semua orang punya saham di semua. Kami ini jadi sosial di sini di semua negara. Oke, ada lagi ya silakan. Ya, kalau tadi kan Bapak menyebutkan merger. Nah, merger itu yang melakukan itu dari intervensi pemerintah atau dari perusahaannya emang berinisiatif gitu, Pak? Nah, kalau itu kayaknya lebih sulit dibayangkan kalau swasta yang punya inisiatif untuk itu ya. Apalagi sektornya jangan jauh ya, sektor perikanan dan sektor baja ya. Jadi kemungkinan besar pemerintah yang menginisiat gitu. Ini merger. Makanya saya nggak masukkan di sini. Soalnya agak sedikit susah gitu. Ini pemerintah menginisiat agar merger antara dua perusahaan ini. Tapi then again, itu case-nya ketika aktor yang terdampak cuma dua pihak. Kalau multi pihak itu yang repot nanti. Misalnya ya kan di situ ada perusahaan outbound, ada ini nggak cuma para petambak aja juga atau pengusaha perikanan. Tapi itu menarik ya. Jadi makanya saya ingin Anda punya ide lain ya, gimana kita bisa mengatasi masalah ini. Anda setuju nggak kalau misalnya tadi hak milik? Jadi kan agak aneh ya, dan make sense juga. Coba Anda pikirin deh, kenapa orang berani buang sampah ke sungai? Karena nggak ada yang milikin. Coba kalau itu bisnis orang, itu sungai gue. Anda nggak akan kan buang sampah di halaman orang lain. Kenapa nggak? Kok Anda berani buang sampah di tengah jalan? Ya, kayak gitulah intinya. Tapi kemarin, Makasih, Pak. iya, itu akan jadi berarti kalau gitu kita mendukung itu dong, kapitalisme dong. Semua pasti yang bisa beli kan orang-orang kaya. Nah, gitu nanti. Sama juga kayak misalnya kita lihat tempat-tempat hiburan ya, tempat-tempat wisata alam gitu ya. Kan itu kan seringkali ada polusi orang ke sana buang sampah sembarangan gitu kan. Kemudian dia kemudian sudah ini kan dijual aja ke swasta, terus para pengusahanya ngasih wisata eksklusif gitu. Bayarnya mahal. Kayaknya kalau bayarnya mahal kan yang bisa cuma beberapa orang aja yang bisa nikmatin. Jadi polusinya nggak besar antara environmental and people. Pak Romayo, ya, izin nanya Pak mengenai yang menginisiasi itu Pak. Jadi saya teringat salah satu pabrik rokok Pak. Jadi salah satu pabrik rokok ini kan dia itu ada memberikan beasiswa, ada juga mensponsori kayak bulu tangkis Indonesia gitu ya Pak. Ya. Jadi itu kan nggak diinisiasi pemerintah, tapi dilakukan dari swastanya sendiri Pak. Ya. Itu tuh apa cuman swasta yang besar aja melakukan itu atau gimana Pak? Jadi terus pertanyaan selanjutnya, berarti setiap kita merokok itu Pak, berarti kita tuh membantu pendidikan Indonesia gitu Pak? Atau gimana Pak? Ya. Bagus Mas, bagus ya. Jadi itu sudah bagus, itu cirinya ekonomi gitu. Ekonomi itu lihat dari dua sisi ya. Ekonomi itu nggak gampang terjebak dalam satu sudut pandang ya. Jadi oke, jadi kita harus acknowledge bahwa perusahaan ini banyak memberikan beasiswa ya kan. Artinya ada itu kan sebenarnya suatu benefit kan, externalities ya kan yang diberikan kepada si perusahaan kepada masyarakat. Tapi ingat tadi kan kita harus ada dua sisi, ada juga negatif externalities karena dia merokok. Apa efek negatifnya merokok ya kan? Tinggal dilihat aja mana netnya, net cost eksternalitas negatifnya sama positif eksternalitasnya tinggal dibandingkan nih besar mana gitu. Kalau seandainya sama ya bisa jadi itu udah terkompensasi. Jadi makanya ada istilah CSR kan,
CSR kan, corporate social responsibility. Responsibility kenapa? Karena tadi karena dia dalam produksinya pasti menimbulkan dampak ke ya. Jadi ya gimana? Jadi nggak bisa dilihat satu sisi ya, memang harus dilihat. Makanya kita perlu ada cost benefit analysis untuk melihat cost-nya sama benefit-nya besar mana gitu nanti. Gitu. Jadi karena dia juga menimbulkan rokok kan, bukan kesehatan. Nah, kalau Anda bilang rokok Anda sakit, yang bayar siapa? Pemerintah kan, BPJS. Anda bayar sendiri kan, Anda sendiri kan, sebagian tanggung pemerintah kan kayak gitu. Kalau Anda preminya kurang kan, saya nanggung. Ada yang rokok pemerintah suruh bayar, tapi kan Anda bayar cukai, ya, cukai rokok gitu kan. Karena tinggal gitu aja, apakah cukai rokok itu setara nggak sama biaya BPJS untuk menangani orang terdampak karena rokok? Itu aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau sudah nggak ada, saya cukupkan sekian ya pertemuan keempat. Saya tunggu tugas-tugasnya. Saya menanti jawaban-jawaban yang seru dari teman-teman ya, sama kan. Coba berpikir kreatif, bisa belajar dari negara lain. Kalau ada policy-policy yang lain yang mungkin bisa kita jadikan inspirasi buat Indonesia ya. Terima kasih waktunya. Selamat sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.